Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fida Rahmatul Ladion. Di video kali ini, saya akan membahas tentang uji Thue ANOVA. Jadi sebelum itu, kita harus tahu konsep dasar dari uji Thue ANOVA. Uji Thue ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA dua arah atau dua faktor. Fungsi Thue ANOVA digunakan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Ini juga ada dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual standar tidak berdistribusi normal. Jadi sebelum kita melakukan uji Thue ANOVA, kita harus melakukan uji normalitas agar tahu penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak. Lalu yang kedua, dasar pengambilan pada output Leibniz test atau uji homogenitas. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka varian hasil adalah homogen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka varian hasil adalah tidak homogen. Yang ketiga, dasar pengambilan pada output test of between subject effect. Ini adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini. Jadi untuk menjawab rumusan masalah. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan pada hasil penjumlahan berdasarkan variabel faktor. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan pada hasil penjumlahan berdasarkan variabel faktor atau sebaran dan jenis kelamin. Oke, langsung saja kita menuju ke data di Excel. Nih, di sini sudah saya siapkan datanya. Ini saya hanya menggunakan satu angket dan tapi ada dua sebaran. Ya, satu angket, dua sebaran. Ini juga ada kode. Untuk A1S1 saya beri kode 1, A1S2 saya beri kode 2. Dan juga di sini ada jenis kelamin. Untuk laki-laki saya beri kode 1, untuk perempuan 2. Sekarang langsung saja kita menuju ke SPSS. Kita ke variable view. Name yang pertama, kita tulis hasil angket. Yang kedua kita tulis sebaran. Yang ketiga, jenis kelamin. Nah, di sini desimal kita ganti 0. Semuanya kita ganti 0. Untuk measure, kita ganti scale hanya untuk yang hasil angket dan juga sebaran. Jenis kelamin biarkan. Lalu untuk values-nya, yang sebaran ya, kita ganti value 1, A1, S1. Seperti yang ada di Excel tadi, ada A1, S1, dan untuk yang value 2, A1, S2. Add. Oke. Untuk yang value jenis kelamin, value 1, label, kita tulis laki-laki. Add, value 2, labelnya perempuan. Add, lalu klik OK. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita ke data view, akan ada 3 hasil angket, sebaran, dan juga jenis kelamin. Lalu kita beralih ke Excel. Nah, ini kita copy. Untuk lanjutannya nomor 21, kita copy dari
Sini, angket 1 sebaran 2. Oke, udah. Sekarang untuk sebaran, ini saya menggunakan 20 responden ya, untuk kodenya. Nah, seperti ini. Untuk jenis kelamin juga kita copy. Laki-laki. Lalu nomor 21 perempuan. Oke, kalau sudah, kita klik analyze. Lalu kita cari general linear model. Lalu kita klik univariate. Nah, di sini hasil angket ini kita pindah ke dependent variable. Untuk sebaran dan juga jenis kelamin, kita pindah ke six factor. Seperti ini. Lalu kita pilih save. Kita centang standardized ini yang ada di residual, kita centang. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Oke, ini kita tidak membutuhkan data ini, jadi kita abaikan dulu. Yang ini yang kita butuhkan. Residual ini. Lalu kita klik analyze. Kita cari uji normalitas dulu. Analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, ini dia. Lalu kita klik explore. Nah, di sini untuk yang standardized residual, ini kita pindah ke kolom dependent list. Ini. Lalu kita pilih plot. Dan kita centang normality plots with test. Klik continue. Lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul outputnya. Ini yang kita gunakan. Kita copy. Taruh di sini. Ini sudah saya siapkan cara membacanya. Dari hasil uji normalitas didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar ini ya yang kita lihat. Ini saya mendapatkan hasil 0,219, di mana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah berdistribusi normal. Jadi, jika sudah berdistribusi normal, kita bisa lanjut ke uji two-way ANOVA.
Oke, langsung kita lanjut ya. Sudah kita lanjut ke uji homogenitas yang Leibniz test tadi. Klik Analyze, kemudian kita klik General Linear Model ini. Lalu di sini kita klik Univariate. Nah, di sini kita klik Save. Dan kita hilangkan centang pada standardized yang ada di residual, di kolom residual ini. Kita hilangkan seperti ini. Lalu kita klik Continue. Lalu kita pilih Option. Ini. Lalu kita pindahkan 3 variabel ini, sebaran, jenis kelamin, dan juga sebaran jenis kelamin, kecuali yang overall. Kita pindahkan ke display means for. Kalau sudah, kita beri centang di deskriptif statistik dan juga homogeneity test. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Ini outputnya yang kita ambil adalah yang ini. Leibniz test of equality of error variances dan juga test of built-in subject effect. Ada 2. Kita copy. Ini juga kita copy. Oke, di sini cara bacanya. Dari hasil uji two-way ANOVA dilihat dari Leibniz test atau uji homogenitas didapatkan hasil signifikan dari uji two-way ANOVA sebesar ini ya yang kita lihat, yang ini signifikan sini saya mendapatkan hasil 0,065. Ya, di mana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05, maka varian hasil adalah homogen. Seperti ini. Lalu untuk yang ini, test of built-in subject effect. Ini cara bacanya. Dari hasil uji two-way ANOVA dilihat dari test of built-in subject effect didapatkan hasil signifikan dari uji two-way ANOVA sebesar. Ini saya mendapatkan hasil signifikan 0,000. Di mana hasil tersebut lebih kecil. Lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa test of between subject effect pada penelitian angket ini nilai rata-rata, nama angket, ini saya kasih nama angket frustasi, ada perbedaan pada hasil penjumlahan berdasarkan variabel faktor karena saya mendapatkan hasil lebih kecil ya, dari 0,05.
kita cek lebih kecil, maka ada perbedaan. Oke, jadi seperti itu untuk uji two-way ANOVA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.